adik-adik sekalian, kita akan masuk ke bagian yang kedua dari pelajaran kita. Nah, di bagian yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang apa itu regresi linear sebagai bentuk yang paling sederhana dalam pembahasan machine learning. Ya. Nah, tadi kita sudah melihat di video yang sebelumnya atau di sesi yang sebelumnya bahwa regresi ini secara umum atau secara sederhana adalah sebuah cara atau sebuah teknik untuk menggambarkan relasi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ya. Dan di sini harap kita ingat bahwa regresi ini ya biasanya berjalan atau biasanya digunakan untuk memprediksi data-data yang sifatnya real numbers ya. Jadi bukan kategori, meskipun pada beberapa kesempatan regresi ini bisa juga kita gunakan untuk melakukan klasifikasi ya. Ketika kita sudah tahu ya function yang ada di sini ya, maka kita bisa memprediksi ketika kita memiliki data yang ada di sini ya, itu kita kategorikan sebagai kelas yang mana. Bisa saja seperti itu ya. Tapi untuk kali ini kita akan membahas regresi yang fungsinya adalah memprediksi data real ya. Oke, sebagai contoh sederhana, contoh kasus, misalkan kita adalah seorang konsultan statistik gitu ya, yang disewa oleh sebuah perusahaan ya untuk meningkatkan penjualan dari produk tertentu. Ya. Nah, perusahaan tadi misalkan ya dia mengiklankan produk tadi di berbagai channel ya. Sebagai contoh misalkan dia mengiklankan di TV begitu ya, di radio dan di surat kabar. Dari situ kemudian perusahaan tadi bisa mendapatkan data ya, data penjualan ya. Ini ada data penjualan di sumbu Y-nya. Nah, kita diminta untuk memprediksi mana media yang paling optimal. Ya, mana media yang paling optimal dari 3 media tadi. Ya. Nah, tentunya tidak mungkin ya dari data-data ini kita bisa langsung ya kita tahu gitu ya mana media yang paling optimal ya. Nah, akan tetapi ketika kita kemudian bicara dari masalah budget ya, tentunya di dalam sebuah perusahaan ini kita harus tahu ya bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan budget kita di media ini ya. Itulah kemudian perusahaan harus tahu mana media yang kemudian paling berpengaruh terhadap penjualan ya. Disinilah kemudian Anda nanti diminta untuk memprediksi ya pengaruh sales ya, pengaruh sales ya, pengaruh ini TV, radio, newspaper gitu ya terhadap sales ya, terhadap penjualan gitu ya. Oke. Nah, sebagai contoh yang paling sederhana, nanti kita akan mulai dengan satu variabel dulu ya. Kalau di kasus ini nanti Anda bisa memiliki 3 variabel ya. Nah, misalkan salesnya adalah Y ya, ini AX1 ya plus BX2 ya plus CX3 ya, dimana X1, X2 atau X3 ini adalah X1 itu menunjuk ke TV, X2 radio, X3 adalah newspaper, dan biasanya nanti ada D gitu ya. Ini kasus yang advance ya. Tapi di kasus kita nanti kita akan menggunakan satu variabel dulu sebagai contoh supaya sederhana. Oke. Ya, disinilah kemudian nanti kita akan membahas tentang regresi ya. Jadi di sini kita perlu mengenal terlebih dahulu istilah-istilah khususnya sebagaimana tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi input ya, di sini tadi kita kalau di kasus sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang budget di TV, budget radio dan newspaper budget ya, itu kita sebut sebagai input, dan biasanya di regresi itu dilambangkan dengan X. Nah, kalau ada berbagai macam input, misalkan TV, radio dan newspaper tadi sudah kita bahas, maka dia bisa kita beri nomor ya, X1, X2 dan X3 ya. Nah, di buku-buku yang nanti Anda baca, rekan-rekan sekalian nanti akan melihat bahwa input ini nanti dinamakan dengan berbagai macam istilah. Disinilah pentingnya mengetahui terminologi. Maka
Di slide ini saya perkenalkan ya, ada yang kemudian nanti menyebutnya sebagai prediktor, ada yang disebut sebagai independent variables, ada yang menyebutnya sebagai features, dan kadang hanya variabel saja. Ya. Nah, kemudian apa yang kemudian ingin kita prediksi? Tadi di slide selanjutnya kita sudah lihat ya, bahwa kita ingin memprediksi sales atau penjualan. Ya. Nah, disinilah kemudian muncul berbagai macam istilah di textbook. Nanti rekan-rekan akan tahu ya bahwa di sini istilahnya macam-macam ya, ada response atau dependent variable atau results begitu ya. Inilah yang kemudian nanti membedakan antara apa yang akan kita prediksi atau Y dengan feature-nya ya, atau data yang kita miliki ya. Kalau kasus di machine learning mungkin ini adalah kasus di klasifikasi ini adalah kelasnya begitu ya. Ya, dan di sini ini adalah feature-nya gitu. Tapi ini adalah kasus di klasifikasi. Kita ingin prediksi kelas. Nah, kita sekarang membahas tentang regresi, sehingga di sini kita fokus pada response, yang mana hasilnya adalah real numbers begitu. Oke, kita masuk ke sedikit ke ekspresi matematisnya begitu ya. Misal kita memiliki koleksi data ya, kita di video sebelumnya atau di sesi sebelumnya sudah kita bahas itu bahwa ini adalah dataset atau training set ya, dataset atau training set ya. Nah, di sini koleksi data kita ini sudah ada, sekali lagi sudah ada kuncinya, sudah ada jawabannya ya. Kalau kita punya data spasial di posisi X ya, maka kita sudah ada juga posisi Y-nya. Jadi ini pasangan ya, pasangan data koordinat paling gampang begitu ya. Kita bisa katakan ini kita sudah memilikinya ya, kita sudah memilikinya, sehingga kita nanti kita bisa tahu data-data itu bisa kita gunakan untuk memprediksi X ya. Kalau ada X baru yang kita tidak mengetahui Y-nya ya, maka kita bisa memprediksi. Dan biasanya nanti tadi sebagaimana yang kita gambarkan di awal, kita memiliki banyak dimensi ya, bisa saja nanti lebih dari satu ya. Kalau di kasus advertising tadi kita ada 3 dimensi ya. Kenapa? Karena Anda memiliki data TV, radio, dan koran begitu ya. Koran begitu ya. Sehingga di situ ada 3 dimensi ya. Nah, kita ingin di linear regression ini kita ingin membuat sebuah model ya, yakni seperti ini ya, f x sama dengan bx plus a ya. Kita akan membuat model seperti itu ya. Nah, untuk mudahnya nanti kita akan membuat model dengan 1 dimensi ya, supaya Anda memiliki pemahaman. Oke, ini kira-kira gambarannya ya. Jadi kalau kemudian kita lihat apa sih sebenarnya esensi dari regresi linear ini ya. Bayangkan Anda sudah punya data training ya, atau dataset seperti yang kita gambarkan di sini ya. Anda punya dataset ya, kemudian Anda ingin mencari modelnya ya. Bagaimana caranya mencari model yang optimal antara data ini ya. Prinsip yang paling sederhana ya adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan generalisasi ya. Bagaimana kita bisa melakukan generalisasi yang mana kemudian ya data yang kemudian menjadi prediksi kita ya, data yang dihasilkan dari generalisasi tadi itu memiliki error yang minimum ya. Sekali lagi, memiliki error yang minimum ya untuk data yang dibandingkan dengan data yang sesungguhnya ya. Sekali lagi, konsepnya adalah generalisasi. Bagaimana kita bisa membuat generalisasi, mengeneralisir ya data-data ini dengan sebuah persamaan matematis, di mana kemudian data yang dihasilkan dari model matematis tadi, misalkan ini Y hat ya, itu memiliki ya error yang minimum ya. Di sini kita bisa menggunakan metode least squares method ya, memiliki error yang minimum dibandingkan dengan data yang sesungguhnya. Itu secara umum konsepnya seperti itu. Jadi kita menemukan sebuah model matematis di mana model matematis tadi ya mencerminkan minimum error terhadap selisih ya
data yang dihasilkan dari model matematis tadi dan data yang sesungguhnya, ya. Nah, kita kembali ke persamaan regresinya, ya. Kita sudah melihat persamaannya, ya. Tadi kita sudah menjelaskan istilah-istilahnya, ya. Y adalah response variable atau dependent variable, X adalah predictor variable atau bisa disebut sebagai feature atau independent variable, A adalah konstanta, dan B itu adalah regression coefficient, maaf nih salah ketik ya, regression coefficient atau slope atau gradient. Kalau di SMA mungkin Anda akan mengenal dengan istilah itu. Oke. Nah, bagaimana menemukan A dan B, ya? Jadi tugas kita ketika kita memiliki data, ya, kita memiliki data seperti ini, ya, data training, maka hal pertama yang perlu kita cari adalah A dan B-nya. Kenapa? Nanti kita akan menggunakan A dan B ini untuk memprediksi kalau ada X baru, berapa Y-nya, kan begitu, ya. Sehingga tugas pertama kita adalah memprediksi, ya, atau menghasilkan angka A dan B. Nah, kita bisa menggunakan rumus least square tadi, ya. Yang jelas rumus ini sudah banyak sekali diulas baik di buku-buku statistika dasar maupun buku-buku machine learning, ya. Anda tidak perlu menghafalkannya, ya, tapi Anda harus tahu bagaimana cara menggunakannya, ya. Jadi rumus-rumus yang kemudian muncul bagi seorang engineer, Anda tidak harus menghafal, tapi harus tahu bagaimana menggunakannya, ya. Nah, untuk bisa menggunakan rumus kita harus belajar dari yang paling sederhana, yakni dengan contoh, ya. Ya, dengan contoh. Misal saya memiliki data seperti ini, ya. Misalkan saya memiliki data berat, ya, weight dari 10 mahasiswa, ya, yang to be affected, ya, dipengaruhi oleh consumption of calorie, ya, consumption of calorie per day, ya. Nah, tujuannya adalah untuk memahami apa hubungan antara kalori dan berat, ya. Oke, kita akan definisikan dulu feature-nya apa dan respon variabelnya apa. Di sini kita mendefinisikan, ya, feature-nya atau prediktornya adalah amount of calorie per day, ya. Jadi jumlah kalori yang dikonsumsi per hari. Responsnya adalah berat badannya, dan jumlah datanya atau N, ini penting juga ini, ya. N-nya adalah 10, ya. N ini adalah jumlah data. Nah, kalau Anda nanti bermain dengan regresi, maka jumlah data ini juga berpengaruh, ya. Semakin besar jumlah datanya, ya, seharusnya model yang kemudian bisa Anda hasilkan itu semakin akurat, ya. Oke, ini kira-kira gambaran umumnya. Subjeknya Anda bisa lihat nomornya 1 sampai 10, kemudian X-nya atau prediktornya seperti ini, ya, konsumsi kalori per harinya, dan weight-nya, ya, itu seperti ini, ya. Di sini kita coba hilangkan satuannya untuk mempermudah, ya, supaya tidak terlalu rumit, ya. Meskipun Anda bisa juga nanti menambahkan satuan di sini, apakah ini kilogram dan seterusnya, ya. Tapi untuk keperluan perhitungan kita hilangkan. Oke. Nah, dengan rumus yang tadi sudah kita bahas, Anda bisa menghitungnya, begitu, ya. Jadi kalau Anda punya X, ya, punya Y, Anda tinggal hitung saja variabel-variabel yang ada di sini. Ada X kuadrat, ya, ada Y kuadrat, Y kuadrat, oke, dan ada XY, ya. Oke, saya tidak melihat ada yang Y kuadrat di sini, tapi XY kita akan menggunakannya, ya. Jadi ada X kuadrat, ya, Y kuadrat, X kuadrat, begitu, ya. Oke, nah dengan Excel ini sangat mudah sekali, ya. Anda bisa menghasilkan X kuadrat di sini, ya, XY-nya, kemudian nanti Anda menghasilkan sum di sini, ya. Tinggal nanti dimasukkan saja, ya. Coba lihat di slide selanjutnya, ya. Oke. Nah, seperti ini, ya. Kita bisa menggunakan data-data yang sudah kita hitung tadi, kita masukkan ke rumusnya. Misalkan sum of Y-nya, ya, 643 ini, ya. Kemudian ini X kuadrat disamkan, ya. Ya, di sini masukkan, ya. Bisa masukkan, kemudian ya, jumlah dari X-nya ini, ya. Masukkan, ya. X kali Y-nya ini, ya. Ini Anda masukkan ke sini, ya. Sudah ketemu yang baris pertama. Kemudian yang kedua Anda juga bisa lakukan hal yang serupa, N-nya 10, ya. Sum dari X kuadratnya Anda dapatkan di sini, ya. Kemudian ya 4
4141 dikuadratkan. Ya, sum dari X-nya. Ini ya. Seperti itu, dan Anda bisa mendapatkan variabel A, dan dengan cara yang sama Anda bisa mendapatkan variabel B-nya. Ya, ini contoh yang paling sederhana, ya, dimana kemudian nanti cara untuk menemukan A dan B ini ya bervariasi, apalagi nanti kemudian ketika Anda dealing with ya nonlinear ya, Anda perlu cara-cara yang lain ya untuk menemukan A dan B. Tapi secara umum prinsipnya adalah seperti ini ya. Dari mana rumus ini? Nah, nanti Anda bisa lihat di textbook ya. Rumusnya bisa diderive dari persamaan, sebenarnya ini persamaan aljabar ya, persamaan matematis ya, yang kemudian nanti prinsipnya adalah dengan menggunakan least square tadi ya, ini ya, samaan pangkat 2 ya. Ketika Anda bisa menderive persamaan ini, maka akan muncul rumus yang tadi kita gunakan ini ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Nah, setelah kita memiliki variabel A dan B-nya, maka kita bisa menderive persamaannya ya, ini variabel B dan A ya, sehingga kita bisa tahu dari data yang kita miliki ya, kita bisa mendapatkan ini ya, persamaan Y 2,6 ya 08 ditambah 0,149X ya. Dan dari sini nanti ketika Anda ya misalkan memiliki data baru ya di sini ya, misalkan ya 540 lah ya, Anda bisa tahu kira-kira nanti kalau orang mengkonsumsi kalori 540 maka kira-kira beratnya berapa, begitu ya. Oke, ini salah satu fungsi dari regresi, dan ini bisa Anda gunakan untuk melakukan banyak hal ya, prediksi harga rumah, prediksi saham, dan seterusnya. Nah, ini contoh tadi sudah kita jelaskan. Anda bisa memprediksi kalau orang punya konsumsi kalori 600 ya per hari, maka bagaimana cara menghitungnya? Tinggal dimasukkan ke X ya, Anda akan tahu, oke, kira-kira berat badannya ya, predicted itu sekitar 92 kg. Tentunya ini plus minus ya, pasti nanti ada errornya di sini. Kenapa? Ini adalah hasil dari model matematis ya, model matematis ya. Jadi ini adalah predicted saja, pasti nanti akan ada errornya. Begitu juga ketika Anda punya data Y-nya ya, weight-nya berapa, maka Anda bisa memprediksi kira-kira konsumsi kalorinya setiap hari itu berapa ya. Oke. Nah, setelah kita bicara masalah A dan B tadi ya, di linear regression ini, regresi linear ini kita bisa memprediksi seberapa kuat sih sebenarnya hubungan antara X dan Y. Ya, seberapa kuat sih sebenarnya, apakah benar-benar berpengaruh atau tidak? Ya, seberapa besar pengaruhnya antara kalori per hari tadi ya dengan berat. Begitu. Apakah betul-betul kalori itu mempengaruhi berat, kan begitu ya. Nah, ini yang kemudian akan kita pelajari. Nah, kembali lagi Anda bisa melihat, Anda bisa menggunakan rumus correlation coefficient ya. Anda bisa melihat detailnya di textbook ya. Tapi di sini kita bisa memprediksi dengan correlation coefficient ini kekuatan hubungan antara variabel X dan Y. Ya, kembali ke rumus yang kemudian tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya, kita bisa menggunakan perhitungan yang mirip ya, seperti kita menghitung A dan B ya, masukkan ke rumusnya, dan disinilah kemudian kita bisa menghasilkan angka R-nya atau correlation ya, coefficient correlation-nya. Kita bisa melihat di sini bahwa hasilnya adalah 0,95 atau 95% ya. Di sini kita tahu bahwa R-nya adalah 0,95, dan kita bisa katakan bahwa ini sangat tinggi ya, karena angka maksimalnya adalah 1 ya. Jadi kalau kita bisa bicara correlation coefficient itu ya biasanya seperti ini ya, range-nya ya, -1 itu bertolak belakang atau berbanding terbalik gitu ya, berbanding terbalik. 1 itu adalah berbanding lurus ya.
Kalau kita gambarkan ya, berbanding terbalik itu begini, berbanding lurus itu begini. Itu ya. Ya, jadi kalau -1 mendekati -1, maka kalau kasusnya kalori ya, kalau kalorinya naik maka dia beratnya turun. Nah, di kasus kita kalau kalorinya naik maka beratnya naik, sehingga dia berbanding lurus ya. Dan angkanya 0,95 di mana ini mendekati 1, sehingga ini kita bisa mengatakan bahwa korelasinya cukup kuat begitu ya. Nah, di samping korelasi ada juga coefficient of determination ya, atau R kuadrat ya, R square ya. Saya bacakan di sini, proportion of the variance in the dependent variable that is predictable from the independent variable. Jadi proporsi dari variance ya, ini istilah statistik ya, dari dependent variable yang dia bisa diprediksi oleh independent variable ya. Atau secara umum, secara mudahnya adalah information about the goodness of fit ya, seberapa bagus model itu merepresentasikan data kita yang sesungguhnya gitu ya. Nah, tentunya sama ya, ini angkanya 1, angka maksimum itu regresi itu betul-betul fit ya, betul-betul mencerminkan data tersebut. Nah, di kasus kita itu angkanya 0,90 ya, di mana kita bisa menyimpulkan bahwa 90% dari prediktor variabel atau X itu bisa dijelaskan oleh respons variabel ya, seperti itu. Ini goodness of fit. Jadi bagaimana mengukur bagus atau tidaknya model kita ya, kita bisa menghitung dengan coefficient of determination, salah satunya parameternya ya. Oke, kita langsung masuk ke sesi yang ketiga ya, model validation and important terminologies in machine learning. Nah, kita kembali lagi ke filosofi awal machine learning ya, bahwa machine learning ini adalah sebuah cara untuk melakukan generalisasi ketika kita memiliki input dan output. Ya, tadi rekan-rekan sudah kita beri contoh di sini, inputnya adalah X, outputnya adalah Y. Ya, tugas kita adalah menemukan fungsinya. Ya kan? Tadi kita sudah membahas regresi di mana fungsinya adalah ya BX plus A. Ya, kalau rekan-rekan punya data seperti ini, ya tentunya di awal kita tidak tahu ya kira-kira fungsinya apa begitu ya, meskipun kemudian kita bisa saja menebak berdasarkan datanya ya, distribusi datanya. Kalau datanya sederhana sekali seperti yang tadi kita lihat ya, wah ini datanya linear, kita sudah punya asumsi bahwa nanti modelnya akan linear ya. Tapi di banyak kondisi kita tidak mengetahui function yang paling pas itu yang mana gitu, apakah linear atau non-linear atau yang seperti apa. Misalkan seperti data ini ya, kita cuma diberi input ya dan output tanpa kemudian kita tahu kira-kira nanti fungsinya seperti apa ya. Nah, di sini kita tahu pilihannya mungkin kita sudah definisikan ya. Addition, subtraction, multiplication, division ya, penambahan, pengurangan, pengalian dan pembagian. Nah, kalau kemudian kita lihat di sini ini dengan data yang sangat sederhana sekali ya, kita bisa tahu bahwa yang paling cocok adalah multiplication ya. Ini data yang sederhana ya, data yang sederhana. Tapi kemudian ketika number of inputs to the unknown function increase ya, jadi kalau datanya semakin banyak ya, maka kemungkinan function yang kemudian bisa menghubungkan antara input dengan outputnya juga akan semakin banyak juga ya, sehingga kadang-kadang dalam suatu posisi manusia ini sudah tidak bisa lagi memprediksi secara intuitif ya kira-kira apa fungsinya yang kemudian menghubungkan antara input dan output ya, sehingga disinilah kemudian pentingnya machine learning tadi ya, find a function that generalize well to an unseen data ya, menemukan sebuah fungsi yang bisa melakukan generalisasi dengan baik kalau ada input baru yang kita nggak ngerti jawabannya, based on previously seen data ya, berbasis data-data yang sudah pernah kita miliki jawabannya ya. Jadi ini filosofi umum ya machine learning. Nah, secara garis besar ya, machine learning ini secara umum ya, pipeline-nya bisa dilihat seperti slide di bawah ini, di slide ini ya. Jadi systematic process itu secara umum step by step-nya dimulai dari
defining problem dulu, ya. Di awal sebenarnya yang kita mau itu apa? Karena nanti tasknya yang tadi yang sudah kita definisikan di sesi yang pertama atau video yang pertama itu bisa macam-macam, ya. Apakah dia klasifikasi, apakah kita mau clustering atau menggolongkan data, atau kita mau memprediksi harga, ya, dengan menggunakan regresi, atau memprediksi error, atau apa, ya. Jadi hal paling penting ketika kita menggunakan machine learning untuk practical, ya, in practical, itu kita harus ngerti dulu sebenarnya yang kita mau itu apa, ya, define problem dulu. Baru kemudian kita menyiapkan data-data yang relevan di situ, ya. Kita siapkan data-data yang relevan, ya. Misalkan datasetnya kita siapkan, ya, kita minimalisir noise-nya, ya. Ada minimalisir bias atau noise, ya. Kemudian kita mengekstrak feature-nya, ini yang saya sampaikan di sesi yang pertama, ya. Menghabiskan 90% waktu kita, ya. Dan seterusnya, ya. Baru kemudian kita memilih, ya, algoritma yang paling pas dengan problemnya. Karena tidak semua algoritma itu cocok untuk karakteristik problem tertentu dan dengan jumlah data tertentu, ya. Maka kita ketika belajar machine learning itu harus tahu juga karakteristik, ya, machine learning algorithm, ya, karakteristiknya apa, gitu, ya. Dia cocok untuk data besar, ya, data besar atau data kecil, ya. Ya, nanti ada waktu komputasi, mungkin ada yang algoritma itu waktu komputasinya cukup besar, ya. Kalau kita punya resources yang terbatas, tentunya ini tidak pas, ya. Baru kemudian kita melakukan eksperimen, ya, improve result. Nanti algoritma ini ada parameternya, ya, ada parameternya. Bahkan di beberapa kasus kita juga bisa melakukan hybrid, ya, tidak hanya sekali, ya, tapi juga bisa menggabungkan klasifikasi dengan dua model, misalkan begitu. Baru kemudian kita mendapatkan hasilnya, ya. Nah, inilah rekan-rekan secara umum pipeline-nya. Machine learning tidak sesederhana yang tadi kita lihat, tapi kalau kemudian kita bermain dengan data real, maka ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk menghasilkan data hasil akhir yang akurat, begitu, ya. Oke, ya. Machine learning bukanlah hal yang sederhana, ya. Salah satu alasannya itu biasanya dataset yang kemudian kita miliki itu bukan data yang ideal. Biasanya ada noise, ya. Nah, kalau kemudian kita tidak memperhatikan ini, maka hasil yang kemudian kita generate, ya, yang dalam hal ini adalah model matematisnya, itu nanti tidak akurat juga, ya. Sehingga apa? Kita harus berhati-hati bahwa data itu jangan sampai terlalu atau model yang kemudian kita hasilkan itu jangan sampai terlalu match, ya, dengan data yang kita miliki, ya. Jangan sampai betul-betul match, betul-betul fitness-nya terlalu tinggi. Kenapa? Karena bisa jadi data itu ada noise-nya, ya. Kalau tadi kita bicara kondisi ideal, oke, goodness of fit-nya 0,9, ya. Di regresi linear itu kasusnya adalah data tanpa noise, ya. Data tanpa noise, ya. Tapi kalau kita bicara di dunia nyata, ya, data itu pasti ada noise-nya. Ada data yang dia tidak akurat, ya. Sehingga di sini ya tadi kita lakukan filtering, misalkan, ya, noise-nya kita hilangkan, tapi tidak semudah itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak tahu mana data yang sesungguhnya dan mana yang noise, begitu, ya. Nah, oke. Ini problem yang pertama, ya. Problem yang pertama. Kemudian problem yang kedua adalah fungsi atau model matematis yang bisa dihasilkan. Model matematis yang bisa dihasilkan itu lebih gede possibility-nya, banyaknya seberapa, itu jauh possibility lebih besar dari dataset yang kita miliki, ya. Datasetnya kecil, tapi kita tidak bisa memprediksi, ya, ini kira-kira function yang menghubungkan antara input dan outputnya ini seperti apa, ya. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai ill-posed problem, ya. Information given in the problem is not sufficient to find single best solutions, ya. Solusinya seperti apa? Solusi paling gampang adalah menambah data.
yang akurat tentunya ya. Jadi add more data. However, sometimes it's impossible ya. Kenapa? Data is the new oil ya, menambah data yang sudah dilabeli atau ada kelasnya. Data yang ada labelnya itu mahal sekali. Kalau Anda bermain di perusahaan migas gitu ya, maka data-data yang seperti ini biasanya mahal. Atau Anda bermain di riset medis ya, Anda butuh data CT scan ya, komputer tomografi, atau MRI ya, data scan pemindaian citra otak ya, atau citra paru-paru, atau X-ray, ronsen. Anda meminta dokter untuk melabeli ini kena corona atau tidak, itu harus dilabeli oleh manusia ya, oleh expert. Maka ya tidak ada dokter yang mau melabeli 1 juta data gitu ya. Ini yang kemudian menjadi problem ya. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan inductive reasoning ya. Di sini ada asumsi. Nah, inilah yang kemudian nanti banyak muncul berdasarkan jam terbang atau pengalaman dari engineer-nya ya. Misalkan ini contoh ya, inductive reasoning. If all the swans that you have seen in your life are white, you might induce a general rule. All swans are white. Ya. Jika angsa yang Anda lihat dalam kehidupan Anda itu semuanya putih ya, maka Anda bisa menghasilkan rule secara umum, induksi ya, bahwa semua angsa itu adalah putih. Ya. Nah, masalahnya adalah sekali lagi ya, intuisi seperti ini nanti muncul dari experience ya. Dari experience dan dari eksplorasi awal terhadap data. Ya. Maka tadi di slide sebelumnya kita bisa lihat bahwa visualisasi data itu penting. Ya, ada data visualisasi. Kenapa? Nanti ini akan digunakan untuk inductive reasoning ya. Untuk melihat kira-kira apa ya model yang bisa kita terapkan. Nah, sebelum menerapkan modelnya kita bisa mengira-ira ya, dengan memvisualisasikan datanya, dengan menghitung korelasi antar feature-nya dan seterusnya, kita nanti bisa melihat kira-kira modelnya apa. Bahkan sebelum nanti kita memilih algoritma ya, itu kita harus mendefinisikan hal-hal yang tadi ya, terkait dengan inductive reasoning ya, jumlah datanya misalkan ya, kira-kira nanti karakteristik datanya apakah dia linear ya kan, atau non linear dan seterusnya ya. Nah, inilah part of guessing tadi ya, part of trial and error-nya adalah kita melakukan visualisasi data ya. Oke, kita lihat. Nah, di machine learning sendiri sebenarnya ada dua macam problem ya, dua macam problem. Problem yang pertama adalah underfitting ya. Underfitting ini maksudnya apa? Maksudnya model yang kemudian kita hasilkan ini ya, modelnya ini garis lurus ini itu sama sekali tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dari datanya ya. Datanya seperti ini tapi kita menggunakan model linear. Kenapa? Karena mungkin kita tidak melihat data, tidak melakukan visualisasi, sehingga ketika kita melakukan inductive reasoning kita keliru ya. Pokoknya semua data kita hajar aja dengan regresi linear. Oh, keliru gitu ya. Yang pertama kita harus pelajari dulu karakteristik datanya seperti apa, karakteristik masalahnya, sehingga nanti kita bisa memilih solusinya. Ya, ini adalah underfitting atau weak inductive reasoning ya. Nah, problem yang kedua adalah overfitting ya, strong inductive reasoning ya. Kenapa? Karena kita ingin fungsinya itu match ya, bahkan di setiap titik dari data-data tadi, yang mana kemudian nanti ketika kita ada data di sini ya, karena fungsinya match dengan data sebelumnya, maka justru prediksinya akan melenceng gitu ya. Kenapa? Kita mengenerate polinomial dengan pangkat x ya, derajat yang terlalu tinggi ya, sehingga seharusnya bisa digeneralisir dengan baik tapi errornya tinggi ya. Kenapa? Karena kita mempelajari noise tadi ya. We learn exactly the noise ya. We learn exactly the noises ya. Jadi semua data itu kita harapkan bisa tercover oleh model kita. Ini juga keliru ya. Jadi ini terlalu kuat induktifnya ya. Nah, yang paling pas adalah yang seperti ini, good fit ya, atau robust.
yang mana kemudian tetap ya ketika kita nanti memprediksi pasti ada error ya, ada errornya. Jadi hasil prediksi ya dengan data realnya kalau kita nanti kita punya itu pasti ada errornya. Kenapa? Karena kita melakukan generalisasi. Ya, inilah yang kemudian nanti harus kita ikhtiarkan ya, kita upayakan ketika kita memilih menggunakan algoritma machine learning. Oke. Nah, kita nanti perlu cara untuk mengevaluasi ya. Karena model yang dihasilkan itu tidak hanya satu ya. Kalau Anda menggunakan berbagai macam classifier ya, Anda akan menghasilkan banyak model matematis dan di situ Anda harus memilih ya. Anda menggunakan misalkan neural network tadi ya yang kita sudah jelaskan, Anda menggunakan support vector machine, Anda menggunakan decision tree ya. Misalkan Anda punya classifier, 3 classifier begitu ya, neural network, decision tree ya. Kemudian support vector machine. Contoh saja Anda ingin melakukan klasifikasi, Anda harus memilih model mana yang paling akurat. Ya. Model matematis mana yang dihasilkan oleh algoritma ini yang paling akurat. Nah, kita memiliki cara yang terstruktur. Caranya ada banyak, tapi ini kita jelaskan yang paling umum saja ya. Nah, cara yang paling umum adalah menggunakan k-fold cross validation. Apa itu k-fold cross validation? K ini bisa diisi dengan angka. Ya. Yang paling umum digunakan ada 5 ya. 5-fold dan 10-fold ya. Maksudnya apa sih 5-fold dan 10-fold? Oke, saya ingin menggunakan yang paling sederhana dulu ya, 5-fold. Contoh Anda memiliki data 100 ya, n-nya 100, instansnya adalah 100 ya. Anda ya membagi data tadi menjadi 5 bagian ya. Ini bagian yang pertama ya, 2 3 4. Oke. 5. Anda membagi data tadi, misalkan ini 100 ya, totalnya adalah 100 instance, Anda membagi menjadi 5 bagian, ini ada 20, 20, 20, 20, 20. Oke. Nah, k-fold cross validation ini ya dibagi menjadi data dibagi menjadi 5. Anda melakukan pengujian itu dengan 5 kali iterasi. Di mana kemudian untuk setiap iterasi Anda memilih secara sengaja itu ya satu bagian ya 1/5 ya 1/5 dari jumlah data tadi sebagai data untuk melakukan validasi ya model yang dihasilkan ya, atau di sini kita treat sebagai ini unseen data ya. Dan yang sisanya atau 4/5-nya itu adalah untuk training, ini sebagai datasetnya gitu ya. Jadi Anda menggunakan 80 data tadi untuk mentraining untuk menghasilkan model matematis, kemudian 20 data itu digunakan untuk memvalidasi atau untuk ngecek ya performanya berapa. Misal ya Anda mendapatkan angka 90% akurasi. Kemudian di tes yang berikutnya ya Anda bergeser ya di iterasi yang kedua ya Anda menggunakan bagian yang ini ya. Blok nomor 4 Anda gunakan untuk validasi, sisanya Anda gunakan untuk training ya. Di iterasi yang ketiga Anda menggunakan blok yang ketiga untuk validasi, sisanya digunakan untuk training. Blok yang keempat Anda menggunakan iterasi yang keempat Anda menggunakan blok yang kedua ya. Sisanya digunakan untuk training dan seterusnya. Nah, Anda kemudian nanti menguji untuk setiap iterasi itu Anda menghasilkan berapa persen akurasinya. Misalkan 90, 89 ya. Misalkan 92, 93, 91 Anda jumlahkan ya. Ketemu jumlahnya Anda bagi 5. Anda ketemu average ya. Average performance-nya, akurasi. Ya. Nah, ini digunakan untuk menguji setiap model yang dihasilkan dari classifier tadi. Jadi kalau misalkan Anda punya neural network, misalkan ini ya, SVM dan decision tree misalkan, Anda melakukan k-fold cross validation ini untuk setiap model matematis yang dihasilkan oleh classifier ini. Ya, nanti akan ketemu average accuracy-nya. Misalkan neural network average accuracy 93, SVM average accuracy 91, decision tree average accuracy 89. Anda bisa mengatakan bahwa model matematis yang dihasilkan oleh neural network itu paling akurat di antara 3
ya, classifier tadi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah yang paling sering digunakan untuk memilih model ya. Meskipun nanti ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan ya. Misalkan ada 80 split test ya, istilahnya 80-20 atau 75-25 ya. 80% data untuk training, 75% untuk testing, dan ini diambil secara random ya. Nanti ada banyak cara, tapi yang paling umum untuk memilih model matematis ya, atau untuk mengevaluasi performa algoritma machine learning adalah k-fold cross validation. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi machine learning itu susah karena banyak hal. Tadi yang pertama kita sudah bicara tentang noise ya, kemudian ill-posed problem. Nah, ada problemnya yang kemudian muncul ketika kita berdiskusi tentang machine learning ya, yakni tidak semua feature atau tidak semua ciri yang kita ekstrak itu berguna untuk menemukan model matematis yang paling akurat. Nah, ini. Jadi jumlah feature ya itu tidak berbanding lurus dengan goodness of modelnya. Ya. Tidak berbanding lurus. Jadi tidak selalu Anda menggunakan feature yang banyak itu kemudian bisa menghasilkan model yang akurat. Ya, nah inilah masalahnya. Problem ini disebut sebagai curse of dimensionality. Nanti kita akan jelaskan. Ya, nah bagaimana solusinya? Anda harus memilih feature mana yang paling optimum untuk menggambarkan kelas atau objek yang ingin Anda klasifikasi. Ya, ini nanti akan kita coba bahas di pelajaran lain ya, di kuliah kita. Misalkan nanti kita akan mencoba menggunakan information gain ya di decision tree gitu ya. Nanti ada di materi decision tree ya. Oke, nanti kita akan jelaskan di pelajaran berikutnya. Nah, saya akan mencoba menjelaskan apa itu curse of dimensionality ya. Ini definisi formalnya ya. As the number of features or dimension. Oh ya, feature itu disebut juga dimension di beberapa teks ya. As the number of features or dimension grows ya, naik, the amount of data we need to generalize accurately grows exponentially ya. Grows exponentially. Jadi ketika feature atau dimensinya itu bertambah, grows, ya, the amount of data we need to generalize accurately, ya, jumlah data yang kita butuhkan untuk bisa menghasilkan model yang bisa akurat, ya, melakukan generalisasi dengan akurat itu juga tumbuh, dan tumbuhnya eksponensial pula. Ya. Maksudnya apa sih? Kita akan coba lihat ya di slide selanjutnya. Ya. Misal kita punya data, kita ingin memisahkan anjing dan kucing gitu ya. Kita punya 2 kelas, anjing dan kucing. Oke, kita punya 2 kelas. Nah, kita punya data ya, masing-masing anjing dan kucing ini ya oke, kita punya data di sini kucingnya lebih banyak dari anjingnya. Katakanlah kucing 6 ya, meskipun ini bukan jumlah yang ideal ya, harusnya sama. Oke lah, kita buat sama ya. Meskipun ini sebenarnya nggak sama ya, anjing sama kucingnya lebih banyak anjingnya, tapi let's say kita buat sama saja lah ya, sebagai contoh ya, kucing 6 anjing 6 gitu ya. Kalau kita hanya memiliki satu ciri saja ya, maka kita bisa melihat kepadatan data relatif terhadap cirinya itu seperti ini ya. Jadi kepadatan datanya relatif terhadap cirinya. Nah, kalau kemudian kita menggunakan 2 ciri atau 2 dimensi, ketika kita plot datanya, ya, ini ciri yang pertama, ini ciri yang kedua, maka kepadatan data relatif terhadap ciri itu Anda bisa lihat seperti ini. Di sini ada ruangan-ruangan yang longgar, ya, yang tidak ada datanya. Ya, Anda bisa lihat ada ruangan-ruangan yang tidak terisi, ya, yang mana kemudian bisa jadi ini mempengaruhi model yang kita hasilkan. Ya. Nah, kalau kemudian dimensinya kita naikkan dengan data yang sama, Anda bisa melihat ya, ternyata ruangan-ruangan yang dihasilkan dari data yang minimum ini menjadi semakin banyak ya. Dan disinilah kemudian kita akan nanti kesulitan untuk mengeneralisasi kira-kira model matematis untuk mengklasifikasi antara anjing dan kucing itu seperti apa. Kenapa? Karena banyak ruang kosong di sana ya, sehingga jadi tidak akurat ya.
Ini ya, the amount of training data needed to cover 20% of the feature range grows exponentially with the number of dimensions. Ya. Jadi semakin dimensinya semakin tinggi, maka data yang kita miliki pun juga harus semakin banyak. Padahal untuk mendapatkan data itu bukan hal yang sederhana. Ya. Nah, di sini nanti perlu ada feature classifications ya, atau feature selection ya. Kita bisa lihat nih contoh sederhana ya, bagaimana kemudian performa machine learning ya, algoritma machine learning itu bisa saja menurun ketika jumlah feature-nya naik ya. Ini jumlah feature, misalkan ini katakanlah ini 2 ya, ini 5, 10 ya. Tidak seluruh feature itu bermanfaat untuk menghasilkan akurasi yang tinggi. Bahkan mungkin hanya dengan feature yang minimalis kita bisa mendapatkan performa yang optimal ya. Nah, disinilah nanti pentingnya eksperimen ya. Nanti Anda harus melakukan eksperimen ya. Dengan feature yang ada itu mana yang paling optimal akurasinya ya. Sehingga tadi ya, kesulitan ketiga adalah bagaimana kita menemukan feature-nya dan bagaimana kita bisa mengukur bahwa feature yang kita temukan itu adalah feature yang betul-betul berkontribusi terhadap performanya. Oke ya. Inilah yang kemudian menarik ya di bidang ilmu machine learning ini ya, di field machine learning ini, bagaimana kemudian kita mendefinisikan feature yang novel atau feature yang baru dan dia akurat untuk melakukan klasifikasi ya. Dan biasanya untuk kasus yang berbeda, misal Anda ingin mengklasifikasikan gambar, maka Anda membutuhkan feature yang berbeda jika dibandingkan misalkan Anda ingin klasifikasi teks ya. Inilah sisi menariknya dari bidang ilmu ini. Ya, oke. Nah, rekan-rekan sekalian, adik-adik, ini adalah slide terakhir saya kira. Jadi hal-hal yang kemudian bisa kita ambil dari pelajaran kita kali ini adalah yang pertama, machine learning itu sangat tergantung dari feature-nya. Ya, jadi proses feature engineering ini biasanya memakan waktu yang cukup banyak. Kalau Anda bermain dengan data citra misalkan ya, dengan data image, maka Anda harus mengetahui karakteristik citra tadi. Dan ini bisa makan waktu lebih dari 1 tahun untuk bisa mengetahui karakteristik datanya ya. Sehingga di sini dikatakan feature engineering takes a lot of time and sometimes you need to understand how it works when you deal with a particular domain. Ya, kalau Anda bekerja di medical image processing, maka Anda tidak bisa sembarangan ya menggunakan metode ekstraksi feature dari bidang lain ya. Meskipun ada beberapa metode yang bisa diterapkan juga di citra ya, tapi tidak semua metode untuk speech recognition gitu ya bisa diterapkan di medical image ya. Kemudian yang kedua poin kita pelajaran kali ini adalah regression is commonly used to predict a real value variable ya. Yang kita ambil di sini tadi adalah variabel yang sifatnya real numbers atau real value ya. Angka yang bisa mengakomodasi koma gitu ya. Tidak hanya kategori 1, 0 gitu ya, tapi angka yang betul-betul real ya. Nah, ini kita menggunakan regresi ya. Nah, kadang-kadang dalam proses menemukan model yang ideal, kita harus melakukan tuning parameter gitu ya. Tuning parameter supaya kita bisa terhindar dari overfitting dan underfitting ya. Kita ingin menemukan algoritma yang dia goodness of fit-nya tinggi terhadap modelnya, tapi dia bisa akurat juga untuk memprediksi unseen data ya, unseen data. Jadi goodness of fit oke, bagus, tapi kalau dia tidak bisa memprediksi dengan baik ya unseen datanya, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa model itu model yang baik. Ya, sehingga ini harus banyak eksperimen dan harus banyak mencoba ya. Kemudian cara untuk mengukur performa bagaimana? Kalau ada pilihan-pilihan model yang banyak ya, dihasilkan dari berbagai macam algoritma machine learning, kita bisa menggunakan k-fold cross validation. Tadi kita sudah jelaskan ya. Ini adalah sebuah metode yang tersistematis ya, meskipun bukan satu-satunya ya. Ingat, bukan satu-satunya metode, tapi ini yang paling umum digunakan ya. Nah, yang terakhir adalah dataset itu sendiri ya. Jadi dataset ini sangat mempengaruhi akurasi algoritma machine learning. Itulah tadi kenapa saya berkali-kali menyebut bahwa data is the new oil ya. Data is the new oil. Di era big data sekarang ini ya, Anda mungkin bisa dengan mudah mendapatkan data ya. Di era big data Anda bisa dengan mudah mendapatkan data karena adanya sensor ya. Anda bisa mendapatkan dari sosial media, Twitter, segala macamnya. Tapi yang terpenting adalah kualitas datanya. Kalau datanya tidak akurat,
maka Anda tidak akan bisa memprediksi apa yang ingin Anda prediksi tadi ya. Anda tidak bisa menggunakannya untuk menghasilkan model yang akurat, sehingga di sini good data set is important ya. Jadi training set yang baik itu segalanya ya. Untuk machine learning yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyediakan data yang akurat ya. Nah, saya kira itu kuliah kali ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik tentang regresi linear ya, konsep machine learning, dan bagaimana kemudian Anda bisa mengevaluasi model-model machine learning yang ada.